akhirnya Ciki mau buka usaha sendiri yang mungkin selama ini kan dirimu selalu di endorse gitu kan, tapi akhirnya mempunyai tekad yang kuat sampai interior pun bikin sendiri. Gimana sih? Awalnya sih itu dia, karena awalnya aku sering banget di endorse sama klinik kecantikan gitu ya. Sampai pada akhirnya shortcutnya aku ketemu sama Dokter Dharma. Kita ketemuan kalau nggak salah pertama di Jakarta ya dok ya. Di situ saya juga tahu beliau ini kan memang kalau di dunia klinik itu kan sudah banyak ya pengalamannya gitu. Terus kita iseng-iseng aja sih awalnya ngomong kayak apa ya yang bisa kita lakuin bisnis bareng, kita bikin apa ya. Terus kenapa terus tercetus kayak oh kenapa kita nggak bikin klinik bareng aja ya dok. Maksudnya kan saya dari segi maksudnya yang dulunya sering banget di endorse sama klinik kecantikan, terus dokter juga yang berpengalaman dari medisnya juga gitu ya. Jadi akhirnya kayak kita ngobrol panjang, ya udah deh kita bikin klinik aja. Tapi tetap aku tuh fokusnya, aku pengen bikin satu klinik yang memang di kliniknya tuh homey banget, orang tuh bisa betah ada di klinik. Karena tuh ada kan tipe orang yang kadang suka males datang ke klinik itu karena aduh lama banget perawatannya ini itu membutuhkan waktu yang lama. Nah tapi mereka tuh akan merasa senang tuh kalau misalnya si kliniknya tuh homey banget, kayak berasa di rumah gitu. Nah itu salah satu fokus aku yang aku sampaikan juga sama Dokter Dharma. Terus yang kedua aku juga pengen punya klinik tuh yang memang ramah banget, harganya ramah banget untuk ibu-ibu, untuk remaja, tapi tidak menurunkan kualitasnya juga. Jadi kualitas juga tetap bagus, tetap bisa bikin cantik, glowing, pokoknya membantu untuk para ibu-ibu tuh tampak lebih awet muda lagi gitu. Karena sesuai pengalamanku kan aku juga udah masuk 30 tahun ya, jadi kayak udah mulai berasa ada kerutan-kerutan yang memang harus dirawat gitu. Jadi ya udahlah dari situ kita ngobrol sama Dokter Dharma. Akhirnya berapa tahun ya kita mempersiapkan ini ya dok ya? Hampir setahun lebih sih, hampir setahun lebih, lumayan cukup lama. Iya, kita karena dokter kan basic kan di Bali, jadi aku sampai meeting di Bali sama Dokter Dharma kan memang serius banget untuk membuat klinik ini gitu. Kolaborasi kita memang serius banget dan alhamdulillah hari ini sudah soft launching. Alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya berkah, sukses juga untuk kita semua, untuk kolaborasinya juga gitu, dan mudah-mudahan bisa diterima lah sama semua masyarakat di Indonesia. Nanti kedepannya juga kita pasti akan ada ekspansi lagi, maksudnya pengen buka cabang di berbagai kota lagi, atau mungkin nanti di daerah Jakarta juga pertamanya ya. Ya pokoknya itu salah satu goals kita sih ke depannya. Kenapa memilih untuk kayak di Bekasi lebih awal? Kenapa nggak di Jakarta dulu? Biasanya kan kalau klinik kecantikan tuh benar-benar di Jakarta fokusnya ya, Cik, ini kenapa di Bekasi? Karena kalau kita lihat crowd di Bekasi juga udah sangat rame banget. Di sini tuh sangat rame banget loh. Jadi kayak banyak banget kan kalau misalnya untuk soal kecantikan nggak cuma harus di kota Jakarta aja gitu. Tapi ternyata kalau kita bisa lihat ke daerah yang Bekasi ini tuh banyak juga loh ibu-ibu yang ternyata membutuhkan perawatan gitu loh. Jadi ya kenapa enggak gitu. Pertamanya memang kita bukan di Bekasi, tapi nextnya mungkin kita akan ada di kota-kota lain. Tantangannya sendiri seperti apa saat membuat klinik kecantikan sendiri? Apanya? Tantangannya seperti apa kamu? Oh iya pastilah adalah tantangannya. Mungkin karena aku berkolaborasi dengan yang sudah ahli ya, dengan Dokter Dharma, semuanya tuh aku sharing sama Dokter Dharma juga yang sudah berpengalaman, mulai dari medisnya, dari perawatannya, apa yang aku mau, harganya, itu semua kita udah konsultasiin banget. Paling kalau untuk kesulitannya masalah apa ya dok ya kita ya dok? Proses renovasi itu juga renovasi izinnya ya pasti baru selesai di saat ini, makanya akhirnya kita bisa soft launching suatu kebanggaan dan kita excited banget untuk melakukan proses ini. Oh iya, dan satu lagi kenapa di Bekasi, karena awalnya tuh kan memang rumah mertua aku tuh kan daerah Bekasi juga gitu, jadi kita tuh sering banget lewatin daerah sini. Nggak tahu kenapa tuh kayaknya kok rame banget ya daerah Bekasi ini gitu, kayaknya aku pengen dia punya suatu bisnis tuh yang ya di sini gitu, tempatnya di Bekasi ini. Nggak tahu kenapa emang jodoh aja gitu ya, ketemu Dokter Dharma juga, terus ngelihat ruko ini, masya Allah gede juga ke atasnya gitu. Jadi ya udah deh kita lihat di sini sambil main-main ke rumah mertua gitu, mertua juga bisa ajak temen-temennya ke sini untuk perawatan
gitu. Jadi ya udah deh, alhamdulillah Jodoh support suami itu seperti apa sih? Pasti kan Kalau supportnya sih pasti dari awal sampai akhir sih support ya, dari awal pembuatan perusahaannya sampai semuanya buat rekening kemarin. Iya, sampai buatin rekening ya. Intinya ini usaha kita bareng-bareng gitu. Jadi mungkin Citra yang di depan karena ini kan masa klinik kecantikan tapi yang muncul juga kan cocok ya. tapi kan laki-laki juga perlu dirawat. Iya, makanya dong, nih. nggak cuma perempuan. Pokoknya doain aja semoganya lancar, kliniknya sukses. tapi memang akhirnya mau bikin satu usaha itu kan pasti tadi bilang ada tantangannya gitu ya. Tapi Rizky sendiri dengan adanya usaha ini sendiri, apakah itu juga banting setir untuk investasi dirimu nggak sih? Gitu? Ya sebenarnya banting setir dari mana? Dari entertainment. Enggak lah, enggak. Sekarang kan aku entrepreneur justru ya? juga masih syuting juga gitu, harus balance aja. Maksudnya sekarang aku syuting pun masih, ya sekarang lagi belajar bisnis juga gitu. Jadi mudah-mudahan ya dua-duanya bisa berjalan lah gitu. Buat masa depan, buat anak juga kan. Insyaallah. Mengimbangi nggak sih dengan punya usaha kayak gini Mas Rizky? Iya. Sangat mengimbangi. Maksudnya? Sangat mengimbangi dalam arti ya udah gitu, yang satu syuting, yang satu punya usaha juga. Iya. Gitu deh. Sama-sama lah. Sama-sama. Justru kan justru orang jadi semakin kenal. Oh, ini kliniknya Citra Kirana yang syuting film ini, sinetron ini ya gitu. Jadi tetap kalau di dunia entertainment kita harus tetap eksis, harus tetap muncul di TV, kita harus tetap, karena kan itu kan memang awal mula karir itu kan juga kan di dunia perfilman ya, di dunia entertainment gitu. Jadi itu nggak boleh dilupain juga sih kalau menurutku. Jadi ya sekarang bisnis berjalan, syuting juga berjalan. Ya dua-duanya sama-sama fokus. Apalagi kan itu menunjang banget kalau menurutku. Kita kan kalau tampil di TV kan harus stunning ya, harus mukanya harus fresh, harus cantik, harus glowing. Apalagi kalau penampilan pun kalau menurutku pertama kali orang ngeliat itu nggak bisa dibohongin, yang pertama dilihat itu kan pasti fisik ya. Kalau misalnya fisik kita menarik, bersih, cantik gitu, itu kan cara kita menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang, ih bersih ya dia, oh berarti tipe orangnya dia sangat menghargai dirinya sendiri deh tuh dengan mempercantik dirinya gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan cowok itu bisa nggak sih, dan apalagi kan alat-alat kan kayak semuanya tuh rata-rata cewek ya, ini cowok ada di Rizky situ. sendiri ini juga concern juga nggak sih kalau untuk yang namanya Ini makanya dengan adanya ini jadinya harus concern sih. Aku akan lebih muda pada saat istrinya punya klinik kecantikan ini. Pastilah cowok juga harus perawatan. Masnya juga bisa nanti perawatan harus kayaknya Mas Wan udah kan? Harus. Bisa ini skin booster, anti aging, facial. Itu termasuk favorit juga dari Kak Ciki dan Mas Reski nggak sih yang Iya, kalau perawatan tadi? misalnya skin booster ya favorit aku juga sih. Jadi mukanya jadi lebih glowing. Ini masa sih ikut trial nggak waktu? Ini mau di trial. Oh, nggak trial. Mau di trial. Trial ya, nanti sama dokter Dharma langsung ya. Oke. Ngebujuknya susah nggak sih, atau ada orang yang Rizky tuh emang aware sih ya sama kesehatan dan Aware lah pastinya, apalagi kan muncul di TV. Maksudnya kan itu investasi juga. Kecantikan itu investasi loh gitu loh untuk kita. Jadi diri kita tuh ya investasi terbesar kita. Berarti nggak susah dong ngajak misalkan untuk kayak perawatan, kan bisa bilang cowok tuh kadang males ya. males ya. itu kamu nggak sih? Iya saya. Kelihatannya Baru mau ngomong. Sabar ya Ceng ya. Salah nanya nggak Semuanya tuh? tahu, Ceng. Salah nanya. Teman-teman. Tapi lebih sendiri sebagai laki-laki, apalagi istri yang Dulunya punya sih, usaha. dulunya enggak ya, dulunya kurang concern sama tentang perawatan muka ya. Tapi sekarang semenjak udah nikah, dikit yang kamu ini, ntar mukanya di klinik harus dirawat ya gitu. Tapi emang sebelum punya klinik juga udah dirawat sih. Dia bilang gitu, nanti aku disangka aku gak pernah ngerawat. tapi biasanya sering sama-sama nggak sih kalau perawatan Suka wajah gitu? Ya dok, penting ya dok ya, laki-laki untuk merawat diri ya dok ya. Sering kerutan-kerutan tuh kadang bikin inilah. Ini dokternya aja kan laki-laki, jadi sangat penting ya dok ya untuk merawat diri ya dok. Kak Ciki mau dong bagi tips sedikit soal dari Kak Ciki sendiri soal perawatannya Kak Ciki sendiri yang apalagi masih di usia 30 kan mungkin udah mulai muncul kerutan, Iya. flek-flek hitam gitu-gitu. Untuk usia 30 nih dok, kira-kira menurut dokter nih, aku nih harus diapain nih dok nih? Selain facial, kalau facial kan kita memang rutin ya, harus sebulan sekali harus di facial gitu supaya bersih, diangkat komedonya. Tapi kalau misalnya kayak untuk keriput-keriput gitu dok?
Kalau keriput Ada treatment apa tuh? kalau keriput itu startnya kalau emang kerutan karena gerakan. Saya karena orang sering ketawa, orang tuh salah juga kesannya. Karena bagi kulit kita kalau sering ketawa tuh otomatis kerutannya akan tambah di sini. Orang masih sering. Kemudian kalau sering mikir itu kerutannya di sini. Itu kalau yang tindakan untuk kerutan kayak gitu paling bagus di botox. Jadi botox tuh nggak serem-serem sih. Jadi tinggal bagian mana disuntik, berapa titik, ternyata 3 hari udah langsung ada kelihatan hasilnya. Ini banyak orang belum paham aja, tapi itu butuh banget kalau dan itu nggak ada batasan. Nah tadi kan aku lihat di story IG gitu kan kakak ada syukuran itu kayak pengajian kayak itu syukuran klinik baru ini apa gimana sih? Pengajian rutin ya sekalian buat kesuksesan klinik inilah. Jadi tadi udah bilang katanya udah mulai aktif lagi ya sleeping. Nah gimana Mas Desi sendiri ada apa namanya kekhawatiran nggak sih waktunya sama aktor akan berkurang? Dengar-dengar juga katanya Ciki pengen kontak deket lokasi syuting katanya ya supaya bisa deket aktor. Oh enggak kontrak sih. Ya, maksudnya- Cuma punya ruangan aja Oh, iya, biar iya. bisa ajak kata. Kenapa pengen sama Atar terus di saat memang ada kerjaan padat, pengen tetap sama anak kan? Ya biar nggak kehilangan waktu sama anak ya. Maksudnya kan udah sibuk syuting, sibuk bisnis. Maksudnya biar anak juga tidak terlupakan ya tetap ada waktu sama anak juga. Tapi membagi waktunya seperti apa sih? Apalagi sudah punya bisnis juga, Kadang suka syuting, diajak kok ke lokasi syuting, anak suka main, samperin mamanya atau samperin papanya, atau kita ajak ke tempat kerja kita gitu. Atau kalau misalnya di sini kan udah berasa rumah sendiri ya, aku tuh salah satu concern aku juga sampai di sini aja ya dok, aku sampai bilang dok aku pengen punya klinik tapi ada satu kamar khusus buat aku sama Atar. Jadi kalau misalnya mamanya lagi perawatan, Atarnya bisa nunggu di kamar dok ya. Jadi itu salah satu yang memang aku udah pikirin banget sih. Jadi biar anak tuh tetap nggak kehilangan waktu sama orang tuanya ya, apalagi di Golden Age dia. Hari ini Atar lagi ya? Hari ini enggak. Ini tipe aktor yang rewel nggak sih? Enggak. Alhamdulillah. Bagi tugasnya gimana sih Mas Rizky sama Mbak Ciki ketika Atar tuh lebih deketnya ke mama apa ke papanya? Bagi tugasnya pastinya kalau lebih dekat anak cowok kayaknya ke mamanya ya. Cuman kalau misalnya mamanya lagi syuting pagi atau ke klinik ini, akunya masih di rumah syutingnya agak siangan, ya berarti dia udah langsung nempel sama aku gitu. Ya kita bagi tugas aja sih. Katanya ada perbedaan pola asuh ya, maksudnya kayak misalnya kayak agak lebih ketat masalah makanan, terus papanya lebih kayak ya udahlah kasih maaf ya es krim kayak gitu-gitu sama anaknya anteng, bener nggak sih? Iya sih. Gimana? Beda ya pola ininya beda ya Ki sama Mbak Ciki? Iya sih, kadang kita udah nahan-nahan gitu ya supaya anaknya nggak terlalu banyak makan gula gitu ya. Tapi kalau sama papanya kayak di los aja, yang penting anaknya happy, deket sama papanya, peluk papanya itu. Gimana papanya Atar nih, bener nggak? Apa Iya. alasannya ngasih makanan? Iya, aku nggak tegaan aja sih dia kalau udah minta papa mau es krim gitu ya, aku jadi kayaknya selama kita bisa beliin ya kenapa enggak gitu. Itu masuk ayah yang manjain anak banget ya? Kalau aku percayanya kalau anak umur di bawah 7 tahun harus dimanja sih. Jadi harus perilakunya seperti dianggap raja. Nanti umur 7-14 tahun baru kita didik disiplin. Berarti saya tetap ada aturannya juga. Iya, itu suka bete nggak? Dia kan juga suka suka marah nggak sih sama papanya, walaupun papanya sendiri gimana, kamu gimana sih? Enggak lah, tapi aku percaya kok maksudnya apa yang papanya lakukan kan juga seorang orang tua itu kan nggak mungkin kayak menjerumuskan anaknya kan, jadi ya pasti udah ada takarannya lah. Cuma kita kadang yang perempuan suka agak bawel aja sih. Sih, tapi lu suka colok-colokan gak sih? Suka diem-diem gitu. Buat nyenengin Atar dong, bener ya Mas? Kadang-kadang. Sering kalau itu. Pernah tapi katanya sampai Atar batuk pilek nih, maaf ya, sampai katanya kualat sama ibunya, bener ya Mas? Enggak. Mas enggak ya? Enggak ya? Enggak sampai kayak Jangan gitu? bikin berantem. Itu aja kali ya. Ya oke Terima ya. kasih ya Terima buat kasih ya. yang datang. Kayak itu dong pencapaian gak sih Mbak Ciki di tahun 2024 ini akhirnya bikin usaha Iya, ini, iya. senang bisa membahagiakan keluarga. Bener banget, ini salah satu pencapaian aku sih. Memang dari dulu pengen banget kan bisa belajar bisnis gitu ya, pengen punya bisnis sendiri gitu. Alhamdulillah tahun 2024 ini launching klinik ini, jadi masya Allah pertama ya. Dan Mudah-mudahan nanti selanjutnya. selanjutnya ada di berbagai kota lainnya. Pokoknya ditunggu Saingannya ya. gimana Kak? Dengan saingan banyaknya juga kan para artis juga banyak Iya. juga. Terus
kanan kiri juga mungkin namanya orang produk itu kan. Ya kalau kualitas kan beda Mbak ya. Kalau misalnya kayak memang kualitas kita bagus, ritme kita bagus, hasilnya kelihatan, orang kan pasti akan repeat ke kita terus gitu. Kalau saingan banyak tapi kualitasnya bagus mah pasti balik lagi ke sini. Iya. Kak Ciki, tapi 2024 ini ada program promil nggak sih Kak? Insya Allah doain ya, semoga bisnisnya sukses, karirnya sukses, rumah tangganya juga, punya anak lagi. Amin. Terima kasih. Dikit, Kak.